Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, kabinet tradisional yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yaitu Sultan Syahrir. Seusai agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1945, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kabinet taksir tanggal 6 September 1950 sampai 7 April 1951. Taksir berasal dari Partai Masyumi. Program yang dijalankan pada periode ini antara lain sebagai berikut: A. Menggiatkan usaha keamanan. B. Mencapai konsolidasi atau perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan atau persatuan. C. Menyempurnakan organisasi. D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Sukiman Suwirjo 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Koalisi Masyumi PNI ini dipimpin oleh Sukiman Suwirjo. Program yang dijalankan pada periode ini adalah sebagai berikut: A. Menjamin keamanan. B. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria. C. Mempercepat persiapan pemilihan umum. D. Menjalankan politik luar negeri secara bebas dan juga memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Second kabinet, yaitu kabinet yang dibentuk terdiri dari beberapa ahli di bidangnya masing-masing. Program yang dijalankan pada periode ini adalah sebagai berikut: A. Program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum konstituen DPR dan DPRD. B. Program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda. Kabinet Ali 1 atau Kabinet Ali Wongso 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 merupakan kabinet terakhir sebelum diadakannya pemilihan umum, didukung oleh TNI NU dan Masyumi menjadi oposisi. Diselenggarakan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pemilu yang demokratis pertama kalinya berhasil dilaksanakan pada 29 September 1955. Rakyat memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 rakyat memilih anggota konstituanter 10 partai politik yang mendaftar hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pemilu ini menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Kabinet Ali II 20 Maret 1956 14 Maret 1957 merupakan kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama adalah perjuangan pengembalian Irian Barat, kedua pembentukan daerah-daerah otonomi, yang ketiga mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh, yang keempat menyehatkan perimbangan keuangan negara, dan yang terakhir mewujudkan perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 merupakan zakon kabinet atas kabinet yang diisi kalangan ahli di bidangnya. Pergantian kabinet terus berlangsung setelah pemilu 1955 berakhir hingga dikeluarnya dekret presiden pada 5 Juni 1959 yang dilatar belakangi kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru.
pada 10 November 1956 anggota konstituante mulai bersidang sampai tahun 1958 namun belum berhasil merumuskan undang-undang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.